Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rega Firansa dengan NIM 08011 2825300065 dari jurusan Matematika. Nah, pada video kali ini saya bakal menjelaskan sebuah program yang sudah saya buat. Itu adalah program untuk mengecek apakah tiga input yang kita berikan membentuk segitiga Pitagoras atau tidak. Nah, langsung saja untuk algoritma deskriptifnya. Yang pertama pasti kita bakalan mulai, habis itu kita bakalan memesan tempat untuk tiga input tadi. Kan ada input, kita diminta apakah tiga input itu membentuk segitiga. Berarti kita membutuhkan variabel 3. Di sini aku menggunakan variabel A, B, dan C. Dan juga di sini aku juga membutuhkan variabel bantuannya, yaitu ada X, Y, dan Z, yang dimana di sini aku menggunakan tipe datanya integer atau bilangan bulat. Nah, setelah itu kita bakal memasukkan nilai untuk variabel A, B, dan juga C-nya. Setelah masuk variabel nilai A, B, dan C, kita melakukan proses yang dimana untuk menentukan nilai terbesar dari ketiga nilai yang sudah kita input. Misalnya A, B, C. Yang kita ketahui rumus Pythagoras itu A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Jadi otomatis kita tuh harus tahu nilai terbesar dari nilai kita input itu apa. Kalau misalnya nilai terbesarnya itu B, berarti nanti itu A pangkat 2 ditambah C pangkat 2 sama dengan B pangkat 2. Begitu teman-teman. Nah, di sini jika nilai A adalah nilai terbesar, maka X sama dengan A, Y sama dengan B, dan Z sama dengan C. Nah, kalau misalnya nilai B-nya nilai terbesar, maka nilai X-nya sama dengan B, Y-nya sama dengan A, dan Z-nya sama dengan C. Nah, jika nilai C-nya nilai terbesar, maka nilai X-nya itu sama dengan C, Y-nya sama dengan A, Z-nya sama dengan B. Yang di sini itu kita lebih ke fokus untuk mencari nilai X-nya ini. Untuk penempatan nilai Z sama Y ini bebas sih, mau C-nya di Y, A-nya mau di Z, itu bebas teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui kalau bilangan terbesarnya itu nilainya ada di variabel apa, itu tuh kita langsung melakukan proses untuk melakukan ngecek apakah bilangan itu Pitagoras atau tidak. Yang dimana kita ketahui rumusnya itu A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan sama dengan C pangkat 2. Nah, di sini tadi kan udah nilai A, B, dan C itu kan udah dirubah ke X, Y, Z. Jadi di sini kita gunakan rumusnya Y pangkat 2 ditambah Z pangkat 2 sama dengan X pangkat 2. Karena nilai terbesar tadi itu adalah nilai X. Nah, jika nilainya itu benar, maka kita bakal mencetak teks Pythagoras ke layar komputer. Nah, jika kondisinya itu salah, berarti dia bukan Pythagoras kan? Berarti kita bakal mencetak teks ke layar komputernya itu adalah bukan Pythagoras. Habis itu program selesai. Itu untuk algoritma deskriptifnya. Kalau lebih itu tuh kita bakal pesan input, terus mencari nilai terbesarnya. Habis itu kita mengecek rumus Pythagorasnya. Selanjutnya untuk pseudocode-nya kurang lebih begini ya teman-teman. Yang pasti kita untuk deklarasi variabelnya dulu. Tadi kan ada variabel A, B, C, X, Y, dan Z menggunakan tipe data integer. Itu ada begin program ini. Habis itu kita menginput nilai A, B, dan C. Habis itu kita melakukan pengecekan tadi nilai terbesar. Kalau kita mau ngecek apakah A itu terbesar, berarti kita harus ngecek kan apakah A itu lebih besar atau sama dengan B, dan A itu lebih besar atau sama dengan C. Kalau salah satu kondisi yang memenuhi sedangkan satunya tidak, berarti kan kondisinya itu tidak memenuhi. Karena kalau kondisi dan ini keduanya harus memenuhi, kecuali kalau salah satunya aja memenuhi berarti udah benar. Tapi kalau dan ini, kalau kondisinya satu aja salah, berarti itu udah salah teman-teman. Misalnya A lebih besar dari B, benar. Terus A lebih besar dari C, salah. Berarti kondisi ini gak memenuhi. Nah, ini tadi untuk begin if X nya tadi diisi dengan A, terus Y nya diisi dengan X nya tadi diisi dengan A, Y nya diisi dengan B, Z nya diisi dengan C. And if, nah kalau misalnya kondisi yang ini gak memenuhi, dia masuk ke else if. Dia ngecek lagi untuk yang B. Sama juga dia ngecek apakah
B itu lebih besar atau sama dengan A, dan B itu lebih besar atau sama dengan C. Kalau kondisinya memenuhi, dia bakalan ke proses X-nya itu diisi dengan B, terus Y-nya itu diisi dengan A, terus Z-nya diisi dengan C. Habis itu add S. Nah, kalau kondisi kedua ini gak memenuhi, berarti dia masuk ke kondisi S, berarti nilai C-nya yang terbesar. Jadi X-nya diisi dengan C, Y diisi dengan A, Z diisi dengan B. Add S. Nah, di sini karena program gak bisa kayak 5 pangkat 2 itu gak bisa. Jadi di sini kita ini pakai manual aja. Jadi Y kali Y ditambah Z kali Z sama dengan X kali X. Kalau dia benar, dia mencetak Pitagoras. Kalau dia salah, dia mencetak bukan Pitagoras. Program selesai. Itu untuk pseudocode-nya, teman-teman. Nah, untuk flowchart-nya tadi kurang lebih begini ya. Mungkin untuk flowchart-nya kita langsung aja masuk ke ngejelasinnya, masuk ke program. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini kan untuk programnya itu pasti kita bakalan menggunakan include illustration using namespace, item main di program utama ini, biar kita nggak menggunakan std, ini memanggil library. So kan di sini kita start kan, terus itu kita input A, B dan C. Bagian sini kita input A, B dan C. Habis kita input, kita ngecek apakah A itu lebih besar sama dengan B dan A itu lebih besar sama dengan C. Nah, kalau dia benar, dia bakalan ke proses ini, teman-teman. Dia langsung ke proses yang ke sini. Nah, kalau misal dia salah, dia ngecek lagi apakah B itu sama dengan A dan B itu lebih besar atau sama dengan C. Kalau benar, dia ke proses ini. Nah, kalau salah, dia ke prosesnya ini. Setelah prosesnya selesai, kita bakal melakukan pengecekan lagi untuk Pitagorasnya yang tadi. Y kali Y ditambah Z kali Z sama dengan X kali X. Kalau benar, berarti dia Pitagoras. Kalau salah, dia bukan Pitagoras. Dia langsung ke N. Nah, di sini ini deklarasi variabelnya. Terus yang ini dia bakal mencetak teks ini ke layar. Terus kita input nilai A-nya, ini juga sama, dia cetak B, input nilai B, ini cetak C, input nilai C. Ini melakukan proses tadi untuk mengecek A-nya apakah terbesar, yang ini ngecek B-nya apakah terbesar. Terus kalau misal kondisi di atas nggak bunyi, berarti kondisinya C yang terbesar. Nah, yang ini untuk mencetak Pitagoras, ini mencetak Pitagoras, teks Pitagoras. Kalau misal dia benar kondisinya, terus yang kondisi salahnya dia bakal mencetak bukan Pitagoras. Nah, mungkin kita langsung ke penjelasan programnya. Di sini aku udah buat dalam quote-nya biar lebih gampang ngejelasinnya juga, teman-teman. Nah, di sini misalnya kita input 3, 5 dan 6. Berarti misalnya kita input A-nya 3, B-nya 5, C-nya 6. Bukan Pitagoras. Gimana ya? Ini. Nah, gini. Nah, berarti kan program tuh bakalan mulai, habis itu program bakalan menyiapkan variabel tempat dulu untuk variabel A, B, C, X, Y, dan Z. Habis itu variabel masuk ke proses yang ini. Dia bakalan mencetak teks A. Habis itu kita bakalan input nilai A-nya. Misalnya tadi kita inputnya 3. Jadi sekarang komputer menyimpan nilai A itu adalah 3. Nah, selanjutnya dia lanjut lagi ke proses mencetak teks B ini, yang ini. Habis itu kita input nilai yang B. Misalnya tadi kan kita inputnya 5. Berarti sekarang nilai variabel B-nya itu adalah 5. Komputer nyimpannya 5. Terus selanjutnya dia lanjut lagi ke proses yang ini. Dia cetak C. Habis itu kita input nilai C-nya. Di sini kita inputnya 6. Berarti sekarang nilai C-nya itu ada 6 kan? Udah, berarti kita udah punya nilai A, udah punya nilai B, udah punya nilai C. Berarti kita prosesnya bakalan lanjut ke pengecekan.
apakah A itu lebih besar sama dengan B dan A itu lebih besar sama dengan C. A tadi kan 3, B-nya 5. Apakah 3 lebih besar sama dengan 5? Tidak kan? 3 itu lebih kecil dari 5. Terus dia ngecek lagi yang ke C, apakah 3 itu lebih besar sama dengan 6? Enggak juga kan? 3 itu lebih kecil dari 6. Nah, berarti kondisi if ini dia nggak memenuhi. Dia lanjut lagi ke proses else if. Dia ngecek apakah B itu lebih besar dari A dan B itu lebih besar sama dengan C. Nah, dia ngecek apakah 5 itu lebih besar sama dengan 3. Betul kan? 5 itu lebih besar dari 3. Berarti yang kondisi B lebih besar sama dengan A ini betul. Terus dia ngecek lagi apakah B lebih besar sama dengan C. Nah, apakah 5 lebih besar sama dengan 6? Enggak kan? 5 itu lebih kecil dari 6. Berarti kondisi yang kedua ini enggak memenuhi. Karena ada kondisi yang enggak memenuhi dan satunya memenuhi, berarti kondisi ini juga enggak memenuhi. Karena yang kita tahu kan, kalau dan ini kondisinya harus memenuhi semuanya. Kalau ada 2, berarti kedua itu harus memenuhi. Kalau ada salah satunya salah, kondisinya enggak memenuhi. Berarti yang as if-nya juga salah. Berarti dia masuk ke kondisi S, dia langsung ke proses. Berarti kan karena A bukan terbesar, B bukan terbesar, berarti kan C yang terbesar. Dia langsung masuk ke inisiasi nilainya. Dia bakal ngisi nilai X itu sama dengan C. Dan dimana nilai C tadi kan 6. Berarti X sekarang itu disimpan komputernya adalah 6. Terus Y sama dengan A. Berarti komputer bakal nyimpan nilai Y itu sama dengan 3. Karena nilai A tadi kan 3. Terus dia simpan lagi, dia proses lagi nilai Z sama dengan B tadi itu 5. Berarti komputer bakal nyimpan nilai Z itu sama dengan 5. Nah, sekarang kita udah punya nilai untuk nilai X, Y, dan Z. X nya 6, Y nya 3, dan Z nya 5. Nah, setelah itu komputer bakalan lanjut ke proses pengecekan untuk yang bagian Y kali Y ditambah Z kali Z apakah sama dengan X kali X. Nah, berarti Y nya kan 3. 3 kali 3 ditambah 5 kali 5 sama dengan 6 kali 6. Dia bakal kan 3 kali 3 itu 9. 5 kali 5 itu 25. 6 kali 6 itu 36. Terus 9 tambah 25 itu 34. 34 apakah sama dengan 36? Tidak, berarti kondisinya nggak memenuhi. Berarti dia bakal mencetak teksnya bukan Pythagoras ke layar komputer. Karena kondisi yang Y kali Y plus Z kali Z sama dengan X kali X itu nggak memenuhi. Jadi dia bakal mencetak bukan Pythagoras. Mana tadi? Nah, bukan Pythagoras. Itu untuk yang itu tadi, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita input lagi, kita contoh yang lain ya. Bentar, ini kita screenshot dulu. Oke, misalnya kita input berapa ya, kita asal aja ya teman-teman. Misalnya A nya 1, B nya 2, C nya 3 kan Pythagoras. Kita cari yang Pythagoras, misalnya apa, 4. Nah, ini yang Pythagoras. Nah, kesini teman-teman, kita tadi kan berarti yang di bagian sini kan kita input A, kita input B, kita input C, kita ngecek ya, apakah 4 lebih besar di mana ya, apakah 4 lebih besar sama dengan 3? Iya. Apakah 4 lebih besar sama dengan 5? Tidak. Berarti kondisi ini nggak memenuhi. Dan juga sini, apakah 3 lebih besar sama dengan 4? Tidak. Apakah 3 lebih besar sama dengan 5? Tidak. Berarti dia kondisi ini nggak memenuhi. Dia lanjut ke kondisi ini. Karena kondisi ini nggak memenuhi, dia ke sini. Jadi X nya itu sama dengan C, B nya, Y nya sama dengan 3, Z nya sama dengan 4. Terus dia ngecek lagi ke kondisi if ini. Berarti yang Y tadi kan A, 4 dikali 4 ditambah Z nya tadi 3
3 dikali 3 sama dengan 5 dikali 5. 4 dikali 4 itu 16. 3 dikali 3 itu 9. 5 dikali 5 itu 25. Jadi kita jumlahkan 16 ditambah 9 itu 25. Apakah 25 sama dengan 25? Iya, berarti dia bakal mencetak Pitagoras ke layar komputer. Begitu teman-teman. Berarti program kita udah benar ini. Mungkin sekian video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.